Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan berjumpa dengan maut, karena kehidupan dunia hanyalah kehidupan sementara. Tak ada seorang pun manusia yang hidup kekal di atas dunia ini. Dan oleh sebab itu, kita dituntut untuk mempersiapkan diri sebelum ajal datang menjemput. Setelah manusia meninggal, lalu ia dikuburkan oleh sanak familinya. Lalu, bagaimana keadaannya di alam kubur? Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Tetapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon subscribe dan aktifkan notifikasinya terlebih dahulu, agar channel ini terus berkembang dan menyiarkan syiar-syiar Islam. Alam kubur adalah alam yang banyak menyimpan misteri dan rahasia, karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang suir dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa sebenarnya yang terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayang-bayang tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas di pikiran. Malam pertama di alam kubur, isak tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area perkuburan membuat situasi bercampur haru dan mencengkam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, lalu apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Alam ini merupakan alam pertama setelah orang meninggal dunia dan ia akan menunggu hari pembalasan tiba. Dalam syariat Islam, jenazah haruslah segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asar berkumandang. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya, mungkin seorang mukmin dibuai oleh popularitas dan kekayaan. Tapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Namun, 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir di kubur dan menanyakan beberapa hal. Dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu, apa saja yang ditanyakan oleh kedua malaikat itu? Dan bagaimana sosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat tersebut? Sepasang malaikat itu adalah Munkar dan Nakir yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan menduduki sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Jikalau tidak bisa menjawab, jasad akan diazab oleh mereka. Kemudian pertanyaan kedua, apa agamamu? Jika tidak juga bisa menjawab, akan kembali didera dengan siksa. Pertanyaan ketiga, siapa nabimu? Jika masih tidak bisa menjawab, siksa akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sosok pria yang berbau busuk, berbaju compang-camping, dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa berbau busuk yang sebenarnya adalah wujud dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka
telah menunggu kehadiran jasad tersebut. Selama menunggu hari pembalasan itulah, sang jasad akan berkali-kali didera dengan siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidupnya ia melakukan amal baik dan akan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Itu mungkin sangat panjang. Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lama. Malam pertama di alam kubur, jasad sebenarnya mulai membusuk, dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasannya mengapa setiap manusia harus menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua, organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan lemba. Malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. Setelah 15 hari, jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah seperti ulat, cacing, dan lain sebagainya. Setelah 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit, cuma tersisa tulang rangka dari jasad tersebut. Setelah 25 tahun, kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.